Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penyajian laporan keuangan pada akuntansi syariah. Anggota kelompok 3 yakni yang pertama Reza Oktadwi dengan NIM 26, yang kedua Muhammad Rafif Haryanda dengan NIM 29, yang ketiga Melina Faturrahman dengan NIM 44, dan yang terakhir saya sendiri Yunita Multining Tias dengan NIM 67. Dalam video kali ini akan dibahas beberapa poin oleh penyajian laporan keuangan. Yang pertama tujuan laporan keuangan, yang kedua laporan neraca pada akuntansi syariah, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, kemudian yang kelima catatan atas laporan keuangan, yang keenam struktur dan isi pada laporan keuangan, yang ketujuh laporan laba rugi, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah laporan keuangan itu dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. Laporan keuangan juga memberikan informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, memberikan informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika informasi tersebut ada. Kemudian memiliki informasi juga bagaimana perolehan dan penggunaannya dalam laporan keuangan. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keunggulan yang layak. Kemudian, laporan keuangan juga memberikan informasi terkait tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer terhadap informasi tentang pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian, menyediakan informasi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan juga bertanggung jawab terhadap manajemen. Manajemen ini memiliki tanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pada poin yang kedua yaitu neraca. Pembagian pada neraca itu terbagi menjadi pembagian lancar dengan tidak lancar dan jangka pendek dengan jangka panjang. Suatu entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek yang terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam standar akuntansi keuangan khusus. Aset lancar yang disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Suatu entitas syariah juga harus mengungkapkan suatu informasi mengenai jumlah setiap aset, di mana yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal pembuatan neraca. Nah, ini contoh dari tabel neraca sesuai dengan Lembaga Keuangan Syariah menurut PSAK nomor 59. Terdapat 4 kolom, yakni keterangan pada sisi aktiva, jumlah, dan keterangan pada sisi kewajiban serta jumlah. Keterangan pada sisi aktiva meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang. Piutang itu terbagi menjadi 4, piutang mudharabah, piutang saham, piutang istisna, piutang pendapatan ijarah. Kemudian terdapat pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan aktiva yang diperoleh oleh ijarah, aktiva yang diperoleh dalam penyelesaian, penyertaan, investasi lain, aktiva tetap,
akumulasi penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir aktiva lain-lain. Untuk sisi kanan yaitu keterangan pada kewajiban, terdapat kewajiban segera, simpanan. Simpanan itu ada simpanan giro wadiah, tabungan wadiah. Dari simpanan pada bank lain juga terdapat simpanan giro wadiah, tabungan wadiah. Kemudian ada kewajiban lain. Kewajiban lain ini terdapat dua, yakni utang saham dan utang istisna. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban pada bank lain. Pembiayaan yang diterima, hutang pajak, hutang istisna, pinjaman subordinasi. Nah, itu tadi keterangan pada kewajiban. Kemudian di bawah keterangan pada kewajiban juga ada investasi tidak terikat. Komponen yang ada pada investasi tidak terikat itu yaitu investasi tidak terikat dari bank, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, investasi tidak terikat dari bank, yakni dua, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Kemudian total kewajiban tadi ditotal sama ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal setor, tambahan modal setor, dan yang terakhir saldo laba rugi. Sehingga tertotal pada kewajiban dan modal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yakni Melina Faturrahman. Saya Melina Faturrahman akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari yang pertama, menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Dan yang ketiga, yaitu rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Dalam tabel tersebut terdiri dari keterangan modal unit cadangan. Untuk cadangan dibedakan menjadi dua, yaitu unit moneter yang sah dan unit moneter yang umum. Lalu ada laba ditahan dan total. Untuk keterangan terdiri dari saldo per XX tahun, emisi saham, pendapatan itu, keuntungan yang dibagikan, transfer ke cadangan, neraca per XX tahun, pendapatan itu, keuntungan yang dibagikan, transfer ke cadangan, dan saldo per XX tahun. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama, yaitu dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki yang terdiri dari zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua, yaitu penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat yang ditujukan untuk fakir, miskin, rihab, orang yang terlilit hutang atau khorim, mu'alaf, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Yang ketiga, yaitu kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dana zakat. Yang kelima, saldo akhir dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tetapi tidak terbatas, yaitu pada sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf,
dan proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 7, yaitu pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga. Berikut ini adalah contoh laporan sumber dan penggunaan dana ZIS atau zakat, infak, dan sodako. Di dalam tabel itu terdiri dari uraian atau keterangan, lalu ada catatan dan jumlah. Untuk uraian, itu ada sumber dana ZIS yang terdiri dari zakat dari bank syariah, lalu ada zakat dari pihak luar bank syariah, ada infak dan sodako. Lalu ada total sumber dana ZIS. Penggunaan dana ZIS dan penggunaan dana ZIS ini terdiri dari fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang baru masuk Islam, orang yang berjihad, dan orang yang dalam perjalanan. Lalu ada total penggunaan, lalu ada kenaikan atau penurunan dana ZIS, lalu ada saldo awal dana ZIS dan saldo akhir dana ZIS. Saya Reza Oktoduyulianti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Melina. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Pengungkapan lain, jumlah dividen diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama laporan keuangan, yaitu domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Struktur dan isi. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi bila mana perlu pada setiap halaman laporan keuangan. Yang pertama, nama entitas syariah pelapor atau identitas lain. Yang kedua, cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas. Yang ketiga, tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan. Yang keempat, mata uang pelaporan, dan yang terakhir, satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode 1 tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan selain periode 1 tahunan. Yang kedua, fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan. Umumnya, laporan keuangan disusun secara konsisten yang mencakup periode 1 tahun. Tetapi untuk alasan kepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannya yang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak melarang praktik tersebut karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajian laporan keuangan untuk 1 tahun. Laporan laba rugi.
laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut. Yang pertama, pendapatan usaha. Kedua, bagi hasil untuk pemilik dana. Ketiga, beban usaha. Keempat, laba atau rugi usaha. Kelima, pendapatan dan beban non-usaha. Keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal. Yang ketujuh, beban pajak. Yang kedelapan, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Saya Muhammad Rafif akan melanjutkan presentasi dari Mbak Reza. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar, maka dapat dilakukan penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai, serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakikat, dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. Jika terdapat pendapatan non-halal, maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berikut adalah laporan laba rugi Lembaga Keuangan Syariah menurut PSAK nomor 59. Di sini terdapat keterangan pendapatan operasi utama. Yang pertama, pendapatan dari jual beli, meliputi pendapatan margin murabahah, pendapatan saham paralel, pendapatan margin istisna paralel. Yang kedua, pendapatan sewa, yaitu meliputi pendapatan sewa ijarah. Ketiga, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan dari bagi hasil mudharabah, pendapatan dari bagi hasil musyarakah. Yang keempat, pendapatan dari operasi utama yang lainnya. Selanjutnya terdapat keterangan total pendapatan. Selanjutnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terkait, pendapatan operasi lainnya, beban operasi lainnya, beban non-operasi, zakat, pajak, laba setelah zakat, dan pajak. Laporan arus kas. Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan standar akuntansi keuangan terkait. Ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas terdapat dua kolom, yaitu keterangan dan jumlah. Keterangan arus kas dari operasi, pendapatan neto, penyesuaian terhadap pendapatan neto, kas neto dari kegiatan operasional, depresiasi, provisi rekening ragu-ragu, provisi untuk zakat, provisi untuk pajak, zakat yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan, keuntungan dari investasi yang tidak terbatas, keuntungan dari penjualan aktiva tetap, depresiasi dari aktiva yang disewakan, provisi untuk penurunan nilai investasi pada surat-surat berharga, piutang ragu-ragu, pembelian aktiva tetap, arus kas neto dari operasi, arus kas dari kegiatan investasi, penjualan real estate yang disewakan, kenaikan atau penurunan kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas akhir tahun, yang terakhir jumlah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.